Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis pagi 22 Syawal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid. This meeting is being recorded. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Dan terkhusus kepada saudari Rara, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Dan semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan terkhusus kepada keluarga yang ditinggal diberikan pahala yang besar atas musibah ini. Dan semoga saudari Rara mengumpulkan dua kebaikan, yaitu meninggal dalam keadaan kena penyakit yang mewabah dan diharapkan dengan sangat mendapatkan pahala mati syahid. Kemudian meninggal pada saat bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, diharapkan dengan sangat termasuk
dari orang-orang yang masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Adapun nasihat bagi saudari-saudari muslimah dan juga untuk saya pribadi yang masih tertinggal di dunia yang sangat buruk, hina, rendah, maka para ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Pemberi nasihat. Nasihatnya adalah bahwa seorang saat sudah meninggal maka tidak ada yang bermanfaat untuknya kecuali amal ibadahnya. Harta yang melimpah ruah, rumah megah, emas, perak, uang, alat transportasi tidak akan ada manfaatnya jika tidak digunakan untuk beramal saleh. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi seorang yang masih hidup dan akhirnya dia benar-benar mengetahui bahwa kematian adalah pemutus waktu beramal dengan waktu mendapatkan pahala atas amal. Kalau sudah datang kematian, maka tidak akan ada yang bisa beramal walau secuil pun. Nah, nasihatnya berarti selama kita masih hidup, berarti kita masih punya modal untuk beramal. Jangan malas untuk beramal. Jangan tertipu dengan dunia. Karena toh dari wafatnya saudari Rara, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa semuanya ini tidak akan pernah kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanya amal ibadah. Dan mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Taib. Kita masuk ke dalam kajian kita bab yang ke-16. Penulis hafizahullah taala berkata babun asy-syafa'ah atau babus syafa'ah, dua-duanya boleh. Bab ke-16 bab syafaat. Wa qaulillahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Penulis matan Asy-Syaikh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan dengan wahyu itu terhadap orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun kecuali Allah. Quran surat Al-An'am ayat 51. Baik. Maksud dari bab ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari bab ini adalah bahwa penulis ingin menjelaskan
kepada kita sisi lain dari bukti tauhid. Ini penting. Ya, penulis ingin menjelaskan kepada kita sisi lain dari bukti tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat. Oleh sebab itulah hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi. Karena selain Allah tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bab ini menjelaskan tentang bukti lain dari bukti tauhid, bahwa karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki syafaat, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat artinya adalah su'alus syafi'i Allah husula naf'in lil masyfu'i lahu. Orang yang memberikan syafaat meminta kepada Allah kebaikan untuk orang yang diberikan syafaat. Atau gampangannya begini, meminta kebaikan kepada Allah untuk orang lain. Gitu, itu syafaat artinya. Ya. Mudahnya syafaat itu adalah meminta kepada Allah kebaikan untuk orang lain. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat, itu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah agar orang lain diberikan kebaikan. Itu namanya syafaat. Ya. Nah, kemudian syafaat, para ulama di dalam masalah akidah menjelaskan bahwa syafaat di sisi Allah. Jadi syafaat yang dijelaskan di sini adalah syafaat yang ada di sisi Allah. Adapun syafaat yang berkaitan dengan manusia, maka ini pembahasannya bukan dalam masalah akidah, akan tetapi pembahasannya dalam masalah fikih. Jadi misalkan saya meminta kepada seseorang agar orang ini diterima kerja. Nah, ini berarti syafaat di hadapan para makhluk. Dan ini pembahasannya ada dalam kitab-kitab fikih. Beda hal kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, hamba-hamba Allah yang saleh meminta kepada Allah agar orang ini diampuni, agar orang ini dikeluarkan dari api neraka, agar orang ini dimasukkan ke dalam surga meskipun amalannya dengan dosanya sama, agar orang ini tidak dihisab. Nah, ini urusannya di dalam perkara akidah. Ini urusannya dalam perkara akidah. Baik. Jadi sekali lagi maksud dari bab ini adalah penjelasan sisi lain dari tauhid. Bahwasanya tauhid itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang memberi syafaat. Maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka kemudian kita kembali membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan munasabatul babi li kitabit tauhid. Hubungan antara bab dan kitab tauhid. Jadi bab ini kaitannya dengan tauhid apa gitu ya. Baik, saya baca bahasa Arabnya, perhatikan nanti dibaca terjemahannya. Annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'atil min du'ail malaikah wal anbiya'i wal awliya wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun 'inda Allah fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana 'inda Allah. Arada al-musannif rahimahullah bihadzal babi iqamatal hujaji ala anna dzalika huwa 'ainus syirk alladzi nahallahu an wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaih. Nah, silakan. Hubungan antara bab dan kitab tauhid. Bahwasanya ketika kaum musyrikin membenarkan perbuatan syirik yang mereka berada di atas perbuatan tersebut, seperti berdoa kepada malaikat, para nabi dan para wali, yang mereka mengatakan, kami mengetahui bahwa mereka adalah makhluk, tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, sehingga kami menginginkan dari mereka agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka dengan bab ini penulis ingin menegakkan hujjah-hujjah bahwa hal tersebut betul-betul merupakan kesyirikan yang nyata yang dilarang oleh Allah. Juga sekaligus penulis ingin menerangkan kebatilan semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan syirik tersebut. Baik. Sekarang kita lihat di sini penulis mengatakan hubungan bab dengan tauhid. Babnya syafaat. Apa hubungannya dengan tauhid? Kata penulis bahwasanya ketika kaum musyrikin membenarkan perbuatan syirik yang mereka berada di atas perbuatan tersebut. Orang-orang musyrik mereka melakukan kesyirikan. Cara kesyirikan mereka bagaimana? Yaitu berdoa kepada para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh. Mereka berdoa, misalkan beri kami rezeki, beri kami anak, mudahkan urusan kami. Atau mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah. Wahai wali fulan, sampaikan hajat kami kepada Allah. Mereka meyakini itu bahwa para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata mereka tidak mengapa untuk berdoa kepada makhluk-makhluk ini. Kenapa? Karena mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kami ingin agar makhluk-makhluk ini memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya, untuk kami di sisi Allah. Jadi ketika kami, wahai Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah, kami tidak berdoa kepada Rasulullah dalam hal ini, kata mereka. Tetapi karena Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka kami meminta syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, meminta syafaat dari Rasulullah SAW. Maka penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa inilah kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan seluruh sarana yang menghantarkan akan hal itu. Artinya, jika ingin meminta, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak melalui perantara. Meskipun perantara tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau diizinkan baru boleh. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik, ya. Jadi sekali lagi itulah hubungan bab dengan tauhid. Penulis ingin mengingatkan kepada kaum muslimin sebuah perbuatan kesyirikan, menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Ini sebuah perbuatan kesyirikan. Maka penulis ingin dengan bab ini mengatakan bahwa perantara-perantara ini tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka tidak boleh langsung minta kepada perantara ini, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. Dan selain Allah tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Itu maksud daripada bab dengan kitab tauhid. Baik. Kemudian penulis mengatakan asy-syafa'ah masdaru syafa' bima'na dhammi syai' ila mithlihi. Taqulu syafa'tu syai'a syaf'an bima'na dhamamtuhu ila al-fard wa syafa'a fihi a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indahu. Nah, syafaat adalah bentuk masdar dari kata syafa'ah yang berarti menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Kalau engkau mengatakan syafa'tu asya'iya syaf'an, artinya aku menggabungkannya dengan kepada yang satu itu. Memberi syafaat padanya artinya membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang dia cari dari seseorang yang memiliki sesuatu itu. Nah, itulah syafaat. Jadi di sini disebutkan memberi syafaat padanya artinya membantunya untuk mendapatkan sesuatu. Ya gini, misalkan ada si fulan, kemudian ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi syafaat kepada si fulan. Artinya malaikat Jibril membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang dia cari oleh si fulan ini. Si fulan ingin diampuni, si fulan ingin dapat rezeki, si fulan ingin dapat anak, si fulan ingin dapat jodoh. Maka malaikat Jibril membantu orang ini untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itulah syafaat. Tetapi yang jadi masalah, malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Maka pada saat itu kita tidak boleh minta kepada Jibril alaihissalam. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Jibril alaihissalam mempunyai kedudukan di sisi Allah, sedangkan saya hamba biasa, tidak pantas untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan minta kepada Jibril, maka karena Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka nanti permintaan saya bisa cepat. Nah, itu maksudnya. Sedangkan jawabannya adalah Allah pemberi syafaat. Jibril alaihissalam tidak bisa memberi syafaat, menolong orang ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kecuali dengan apa? Dengan izin Allah. Sedangkan pada saat itu belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian penulis mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khawif bil qur'ani alladhina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah alladhina yatadhakkaruna al-wuqufa bayna yaday rabbihim mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum
wa wasitatin tashfa'u lahum 'indah bighairi idnih la'allahum ya'udduna al-'uddah lidzalik fay'amaluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunajjihimullahu bihi min 'adzabihi yaumal qiyamah. Nah, Makna ayat secara global, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah rasa takut dengan Al-Quran kepada orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-Nya dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang mengerti, yang mengingat bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka tanpa ditemani seorang kerabat yang akan menolongnya dan perantara yang akan memberinya syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah, agar mereka melakukan persiapan untuk hal itu, sehingga mereka mengerjakan amalan-amalan di dunia ini yang dengannya Allah akan menyelamatkannya dari azabnya pada hari kiamat. baik. Sekarang penulis membawakan dalil yang pertama, bahwa syafaat hanya milik Allah. Dan kalau begitu, hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Dan di antara ibadah adalah doa. Maka tidak boleh seseorang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya surah Al-An'am ayat 151. Makna ayat penulis di sini mengatakan Allah Ta'ala berkata kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, berilah rasa takut dengan Allah, dengan Al-Quran kepada orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-nya dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang mengerti. Maksudnya begini, wahai Nabi Muhammad SAW, berikan rasa takut kepada orang-orang dari hamba-hamba Allah, bahwasanya hanya Allah yang memiliki kekuasaan, penciptaan, pengaturan, siksa, nikmat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan rasa takut kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau sudah takut seperti itu, maka nah di sini ada pelajaran menarik dari penulis di sini, yang mengingat bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka tanpa ditemani oleh seorang kerabat yang akan menolongnya dan perantara yang akan memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah. Para ikhwah dan akhwat, saudari-saudari muslimah, salah satu penyebab seseorang terperosok ke dalam maksiat adalah dia kurang rasa takutnya kepada Allah. Saya ulangi, salah satu penyebab seseorang terperosok ke dalam maksiat adalah kurang rasa takutnya kepada Allah. Nah, kapan tumbuh rasa takut kepada Allah? Tumbuh rasa takut kepada Allah saat seseorang memikirkan bahwa dia akan yaqifu baina yadaillah, berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada jarak, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Langsung bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menumbuhkan rasa takut. Jadi kalau pas lagi mau maksiat, nanti ditanya. Pas lagi mau berbuat maksiat, ingat, nanti di hadapan Allah bagaimana saya menjawabnya. Terus seperti itu. Ini adalah kiat paling jitu untuk menumbuhkan rasa takut. Dan dengan rasa takut tersebut, akhirnya seseorang menjauhi maksiat dan keburukan serta dosa. Kemudian juga di sini disebutkan, dan perantara yang akan memberinya syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti di akhirat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah tanpa seizin Allah. Ya, tidak ada yang boleh minta kepada Allah untuk kebaikan seseorang di akhirat tanpa izin Allah.
Jadi kalau saya gambarkan ini misalkan orang yang saleh di atas Allah Subhanahu wa taala, di sini orang yang ingin diberi syafaat. Orang yang saleh ini tidak bisa mendoakan agar dia bisa dapat ampunan, agar dia bisa dapat kebaikan, rahmat, kecuali dengan izin Allah kepada orang saleh ini. Nah, itu maksudnya, ya. Makanya kita tidak boleh berdoa kepada perantara karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat baru ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada izin. Dan tidak bisa seseorang memintakan kebaikan untuk orang lain tanpa seizin Allah. Nah, itu. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau boleh kita ringkas sisi pendalilan dari surat Al-An'am ayat 51 adalah ketika Allah berfirman, "Laisa lahum min dunihi wali wala syafi'." Mereka tidak memiliki selain Allah penolong dan juga pemberi syafaat. Berarti dalam ayat ini Allah menafikan, ya, syafaat, menafikan seorang yang memberikan syafaat sebelum izin Allah. Kenapa? Karena pemilik syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya sengaja mengulang-ulang biar mudah dipahami. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis mengatakan munasabatul ayati lil bab anna fiha rad 'ala al-musyrikin alladziina yad'una al-anbiya was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Nah, Hubungan antara ayat dan bab. Dalam ayat ini ada bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh untuk meminta syafaat dari mereka. Nah, jadi tidak benar ayat ini bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada para nabi, orang-orang saleh, ya, minta dari mereka syafaat. Jadi kan gambarannya begini, ini manusia, ini orang saleh di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini minta kepada para nabi, para wali, orang-orang saleh, para malaikat. Misalkan, wahai Jibril, sampaikan hajat saya kepada Allah, tolong saya di hadapan Allah. Nah, gitu. Nah, ini tidak benar karena Allah di dalam ayat ini menafikan seluruh pemberi syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh pada waktu sekarang ini belum ada izin dari Allah. Yang ada izin nanti di akhirat. Itu pun benar-benar ketika sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mohon dipahami ini ya. Kemudian itu hubungan ayat dengan bab. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayah. Awalan ar-raddu 'al musyrikin alladzina yataqarrabuna ila al-anbiya was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Nah. Faedah ayat yang pertama, bantahan terhadap kaum musyrikin yang bertakarrub kepada para nabi dan orang-orang soleh dalam rangka meminta syafaat dari mereka. Baik. Ini sudah kita bahas tadi ya. Yang kedua, masyru'iyatul wa'dhi wat tadhkiri biyaumil qiyamah. Nah, yang kedua, disyariatkannya memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat. Ya, ini harus selalu diingatkan dan jangan sampai seseorang
yang mendengar nasihat ini merasa bosan dengan nasihat tersebut tentang hari kiamat. Hari kiamat itu dimulainya dari kapan? Dari seseorang meninggal. Man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Ya. Mulai berpisahnya ruh dari jasad, itulah kiamatnya. Tidak perlu nunggu Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Maka setiap yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sekelompok orang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Maka beliau melihat kepada orang-orang, kemudian beliau melihat kepada yang paling muda. Kemudian beliau katakan, "In yuhram hadza qamat qiyamatukum." Kalau orang ini meninggal, maka mulai saat itu kiamatnya dibangunkan. Nah, berarti mengingatkan manusia tentang pencabutan nyawa, diangkatnya ruh, kemudian dibalikan lagi ke alam barzakh, kemudian kehidupan di dalam alam kubur, alam barzakh, fitnatul qabr, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, nikmat dan juga siksa kubur, ya. Itu semua berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian setelah itu dibangkitkan, hari kebangkitan, penggiringan ke padang mahsyar, diberikan buku catatan, ditimbang, berjalan di atas sirat, minum di air telaga Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Ya, ini semua adalah apa? Adalah sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat. Maka disyariatkan untuk para pendakwah mengingatkan terus umat manusia akan hal itu. Karena dengan mengingat itu kita akan menahan diri dari maksiat, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tsalitsan annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Nah. Ketiga, bahwa orang yang beriman adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat. Nah, hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat dari nasihat. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman sulit untuk menerima nasihat, atau juga orang-orang yang banyak dosa sulit untuk menerima nasihat. Kenapa demikian? Karena hatinya kotor, tertutup dengan noktah-noktah hitam dosa. Jangankan hati kita ini, ibu saudari-saudari muslimah, hajar aswad, batu itu. Batu itu kan material yang paling kokoh, ya gitu ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, hajarul aswad minal jannah, launuhu ashaddu bayadan minal laban, iswaddathu khataya bani Adam. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajar aswad itu dari surga. Kemudian warnanya lebih putih daripada susu. Tetapi dia menghitam karena kesalahan-kesalahan manusia. Jadi manusia yang mengusapnya itu penuh dosa, akhirnya menghitamkan hajar aswad. Bayangkan, batu putih berubah menjadi hitam gara-gara diisap oleh manusia-manusia yang banyak dosa. Manusia-manusia yang banyak dosa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati juga begitu. Yang akhirnya karena dia tertutup maka sulit untuk menerima nasihat, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, idza adnaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba berdosa maka ditorehkan pada hatinya noktah hitam. Fa idza naza'a wastaghfara saqula qalbuh. Jika dia beristighfar, melepaskan diri dari dosa tersebut, maka dia hatinya akan bening kembali.
Fa in zada zidat alaihi hatta ta'lu qalbah. Kalau dia menambah dosa tersebut, ditambahkan nokta-nokta hitam sampai menutupi hatinya. Nah, itulah orang yang sulit untuk menerima nasihat. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman yang kata orang netizen julid. Ya, netizen itu julid. Jadi bagi para pendakwah sudah pemandangan yang biasa di zaman sekarang kalau seandainya seseorang direndahkan, dihinakan saat dia berdakwah. Ya. Dan kalau tidak ingin direndahkan, dihinakan, jangan berdakwah. Kalau tidak sanggup maksud saya. Nah, ini. Jadi kita tugasnya menyampaikan. Mau orang menerima, tidak menerima, maka itu di tangan Allah urusannya. Tugas kita menyampaikan. Ya. Kadang ada sebagian orang-orang yang dinasehati, kemudian baru tahu ilmu sedikit, maka direndahkan yang menasehati dan seterusnya. Dan itu terjadi. Ya. Dan itu tanda keras hati. Orang yang sulit untuk menerima nasihat, malah merendahkan orang yang memberi nasihat, itu tanda keras hati. Saya ulangi, orang yang sulit menerima nasihat, malah merendahkan orang yang memberi nasihat, itu tanda keras hati. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita baca ayat selanjutnya dibawakan oleh penulis di sini. Wa qaulihi ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an. Wa qaulihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan penulis matan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan firman Allah taala, katakanlah hanya hak Allah lah syafaat itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat 44. Kemudian juga wa qaulihi ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Firman-Nya, tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Dua ayat ini, para ikhwan yang dirahmati Allah, kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil ladzina yata'allaquna 'alal awliya'i was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Laisa liman tad'unahum minasy syafa'ati syai'. Innama hiya kulluha mulkun lillah. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'idnih. Fala ahadun yamliku an yatakallama yaumal qiyamah illa idza adzina Allah subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam. Nah. Makna kedua ayat secara global, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang yang bergantung kepada para wali dan orang solih untuk mencari syafaat dari mereka, bahwa mereka yang kalian seru itu tidak memiliki syafaat sedikit pun. Sesungguhnya syafaat itu semuanya hanya milik Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah. Juga tidak ada seorang pun yang bisa berbicara pada hari kiamat kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Baik, ini makna ayat. Makna ayat di sini dua-duanya ya, bahwa ayat yang pertama surah Az-Zumar ayat 44 bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan kepada manusia seluruhnya syafaat itu hanya milik Allah. Meminta, berdoa untuk kebaikan orang lain itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seseorang berdoa untuk meminta kebaikan untuk orang lain kecuali saat diizinkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat ayat yang kedua, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni.
Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilan dari dua ayat ini yaitu ketika Allah berfirman lillahi syafa'ah, hanya milik Allah syafaat. Maka ini menunjukkan pembatasan kepemilikan. Karena para ulama mengatakan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang haknya itu diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Jadi aturan kan begini, asy-syafa'atu lillah, syafaat milik Allah. Tetapi ketika lillahnya dulu baru syafaat, ini kan mengedepankan yang semestinya di belakang, menunjukkan kepada pembatasan. Artinya hanya milik Allah semata syafaat. Nah, itu dia. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya syafaat hanya milik Allah, maka tidak berhak kita minta kepada makhluk-makhluk Allah agar memberi syafaat karena milik syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang surah Al-Baqarah ayat 255, sisi pendalilannya adalah ketika Allah berfirman illa biidznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun kedudukannya, maka tidak bisa memiliki hak untuk memberi syafaat secara tersendiri kecuali saat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepemilikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang menjadikan seseorang tersebut memberikan syafaat kepada orang lain. Kalau belum ada izin, maka berarti tidak dapat dimintai. Maka kita enggak boleh minta ya kepada makhluk agar menolong kita. Karena makhluk tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah, enggak boleh. Karena makhluk tersebut meskipun memiliki kedudukan di sisi Allah tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, mendoakan kebaikan untuk kita kecuali dengan izin Allah. Nah, begitu ya. Taib. Kemudian penulis mengatakan munasabatul ayataini lil bab anna fihima ar-radd 'ala al-musyrikin alladhina ittakhadhu asy-syafa'a'a min dunillah minal malaikati wal anbiya wal asnam al-musawwarati 'ala suwaris salihin yadhunnuna annahum yamlikuna min asy-syafa'ati syai'an fayastati'una an yashfa'u 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bighairi idzni. Nah. Hubungan antara kedua ayat dan bab. Kedua ayat tersebut merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat, baik dari kalangan malaikat, para nabi, maupun patung-patung orang solih. Mereka, orang-orang musyrikin, menyangka bahwa mereka, selain Allah, memiliki atau menguasai syafaat dan mampu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seizin Allah. Ingat ya, harus dengan izin Allah. Saat tidak ada izin Allah maka tidak bisa. Ya, saat tidak ada izin Allah maka tidak bisa dimintai syafaat. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ma yustafadu minal ayatain. Awalan ar-raddu 'al musyrikin alladziina yatlubu asy-syafa'ata minal makhluqin. Nah. Faedah ayat. Faedah ayat yang pertama, bantahan terhadap kaum musyrikin yang mencari syafaat dari para makhluk. Ya, kalau ada izin Allah boleh. Tapi kan ini belum ada izin Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat kepada para makhluk. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan minta syafaat kepada para makhluk? Meminta agar makhluk tersebut membantu agar hajatnya disampaikan kepada Allah.
atau agar apa yang dia cari dimudahkan. Nah, ini tidak bisa. Mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dengan syafaat. Ya, karena belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi master poinnya ada pada izin. Saat diizinkan baru boleh diminta kepada hamba-hamba tersebut, orang-orang saleh tersebut. Ketika tidak ada izin maka tidak boleh, karena meminta adalah doa. Ya, wallahu a'lam. Thaniyan anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu fayajibu talabuha minhu wahdahu. Nah, Kedua, bahwa semua syafaat itu adalah milik Allah semata, maka wajib mencari dan memintanya hanya kepada Allah. nah. Jadi karena pemilik syafaat hanya Allah, maka wajib mencari dan memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada selain Allah, karena yang tidak memiliki syafaat maka tidak berhak untuk dimintai. Kan logikanya begitu, ya. Thalithan bayanu 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanih. Nah, Tiga, penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah serta ketundukan para makhluk kepada kekuasaannya. nah, inilah yang menunjukkan tauhid. Ya, bahwa pemilik syafaat hanya Allah. Maka pada saat itu yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Karena itu menunjukkan keagungan Allah, ketundukan Allah. Jadi ketika kita mengatakan seperti ini bukan untuk merendahkan para wali, orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, tidak. Tetapi untuk mengagungkan Allah. Karena memang belum ada izin dari Allah, maka tidak boleh kita minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah ada izin Allah untuk orang saleh memberikan syafaat, maka boleh kita minta. Ini masalahnya belum ada izin Allah, dan pemilik syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, rabi'an fil ayati tsani itsbatu syafaati liman adzina Allahu lahu biha. Nah, 4. Pada ayat kedua, adanya penetapan syafaat bagi siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. ini tadi muter-muter saja bahwa pemberi boleh minta kepada orang saleh, makhluk saleh, ya, apabila sudah ada izin dari Allah. Kalau tidak ada izin maka tidak boleh kita meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Penulis mengatakan wa qaulihi ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surah An-Najm ayat 26, firman Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan diridhoinya. Nah, kita langsung kepada makna ayat ini. Makna ayati ijmalan yukhbiru ta'ala anna katsiran minal malaikati ma'a makanatihim 'indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'an wala tanfa'uhu illa idza adzina Allahu lahum an yashfa'u fi man yasha'u syafa'ah lahu min ibadihi wa kana al-mashfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa 'amalahu bi an yakuna saliman min asy-syirki qalilihi wa katsirihi wa idza kana hadza fi haqqil malaikah fa ghairuhum min babi aula. Nah, Makna ayat secara global. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa banyak dari malaikat dengan kedudukannya di sisi Allah tidak berguna sedikit pun syafaat mereka pada seseorang dan tidak pula bermanfaat kecuali apabila Allah mengizinkan bagi mereka untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki syafaat itu baginya dari kalangan hamba-hambanya. Orang yang diberi syafaat pun mestilah dari kalangan mereka yang ucapan dan perbuatannya diridhoi oleh Allah.
yaitu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan baik sedikit maupun banyak. Maka kalau demikian keadaannya bagi para malaikat, tentu syafaat selain mereka lebih pantas atau tidak berguna dan tidak bermanfaat. Taib. Di sini para malaikat itu makhluk suci. La ya'sunallah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan terhadap mereka dan mengerjakan seluruh yang diperintahkan kepada mereka. Makhluk suci mereka. Tapi meskipun demikian, syafaat para malaikat tidak bermanfaat di sisi Allah sebelum ada izin Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, baru bermanfaat. Kalau malaikat seperti itu, kedudukannya di sisi Allah, sucinya di sisi Allah, tetapi syafaat mereka tidak bermanfaat karena belum ada izin, apalagi makhluk-makhluk yang di bawah kedudukannya oleh para malaikat. Ya. Nah, ini dia. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dari penjelasan makna ayat ini adalah bahwa kita tadi katakan ini orang yang memberi syafaat. Ini Allah, ini orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat pun ketika misalkan malaikat diizinkan untuk mendoakan orang ini, untuk menolong orang ini dengan doa, maka orang ini tetap tidak bisa mendapatkan syafaatnya malaikat meskipun Allah sudah mengizinkan para malaikat untuk memberikan syafaat, kecuali orang ini diridhai oleh Allah. Dan siapa orang yang diridhai oleh Allah? Yang diridhai oleh Allah adalah orang yang bertauhid, terlepas dari syirik kecil ataupun besarnya. Ya, hanya orang yang bertauhid yang diridhai oleh Allah. Makanya syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan Allah mengizinkan si pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat dan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Nah, ini begitu. Baik. Berarti kalau kita lihat dari ayat ini, sisi pendalilannya pada ayat ini adalah yaitu ketika Allah berfirman, la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Syafaat para malaikat tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah izin Allah. Kemudian setelah izin Allah pun masih tetap tidak bermanfaat kecuali orang yang diberi syafaat ini diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Maka pada ayat ini Allah meniadakan dari para malaikat, makhluk-makhluk suci, ya, untuk mereka bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Dan Allah meniadakan orang-orang mendapatkan syafaat dari para malaikat kecuali setelah izin dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Nah. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil yang keempat. Kita lanjut kepada dalil yang keempat. Atau dalil yang selanjutnya, dalil yang kelima maksud saya ya. Wa qaulihi ta'ala qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah seluruh mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki kekuatan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat Saba ayat 22, 23, ayat ini sangat-sangat menarik. Disebut oleh para ulama ayat yang paling jelas menjelaskan tentang bukti tauhid. Nah, ini ya. Surat Saba ayat 22, 23. Ayat yang paling jelas menjelaskan tentang bukti tauhid. Kenapa Allah disembah?
satu-satunya, tiada yang berhak disembah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat surat Saba ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ayatnya dan lanjutannya tadi. Wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa bi idzni illa liman adzina hatta idza fuzza 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal 'aliyyul kabir. Dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Ini yang pertama. Bahwa selain Allah tidak berhak untuk diibadahi karena tidak punya andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Ini yang pertama. Serta sama sekali tiada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Yang kedua, tidak ada yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, ini yang kedua, bukti nyata tauhid. Tidak ikut andil, tidak ada bantu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur langit dan bumi. Maka syafaat tidaklah berguna di sisinya kecuali bagi orang yang telah Allah izinkan untuk memperoleh syafaat itu. Yang ketiga, bahwa sembahan selain Allah tidak memiliki syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ayat azharul ayat fid dilalati ala tauhid. Ayat yang paling jelas untuk menunjukkan tauhid dan lemahnya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca makna ayat. Penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala mengatakan makna ayati ijmalan yukhbiru ta'ala anna katsiran minal malaikah yang tadi sudah ya. Ya, makna ayat surah An-Najm ayat 26 belum ya. Yukhbiru ta'ala anna katsiran minal malaikah ma'a makanatihim 'indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'an wa la tanfa'uhu illa idza adzina Allahu lahum an yashfa'u fi man yasha'u syafa'ata lahu min ibadihi. وكان المشروع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيره من باب أولى. Ini sudah tadi ya. Kemudian munasabatul ayat lil bab, hubungan antara ayat dengan bab. Anna fiha radd al musyrikin alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal malaikah wa ghairihim minal makhluqin. Nah. Hubungan antara ayat dan bab, bahwasanya pada ayat ini ada bantahan terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada malaikat dan yang selainnya dari para makhluk. Nah, ini sudah sering kita jelaskan tadi. Ma yustafadu minal ayah. Faedah ayat awalan ar-raddu al musyrikin alladzina yataqarrabu minal makhluqin yatlubuna minhum syafa'ah. Nah. Faedah ayat yang pertama, bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada para makhluk untuk mencari syafaat dari mereka. Nah, yang kedua, anna syafa'ata mulkun lillahi wahdah la tutlabu illa minhu. Kedua, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah saja, maka tidak boleh memintanya kecuali hanya kepada Allah. Nah, yang ketiga, anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartain. الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضاء عن الشفيع عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. Nah. Ketiga, bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, adanya izin dari Allah bagi yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Syarat kedua, adanya keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat, karena ia termasuk orang yang bertauhid dan ikhlas. Ya, tadi kita katakan kan syafaat itu gambarannya pemberi syafaat, ada Allah, ada orang yang diberi syafaat. Nah, syarat syafaat itu bisa terjadi orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah. Kemudian syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat diridhai oleh Allah. Nah, itu terjadilah syafaat. Nah, sekarang yang jadi masalah,
orang-orang saleh tersebut belum diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka tidak berhak kita minta kepada orang-orang saleh. Minta langsung kepada Allah yang memiliki syafaat satu-satunya. Nah, kemudian tadi ayat surat As-Saba ayat 22-23 sudah kita baca dan kita jelaskan, tetapi karena waktu mungkin belum bisa kita lanjutkan. Kita ingin masuk kepada sesi pertanyaan. Nah, untuk bulan Juni ini saya punya waktu lengang di hari Selasa. Insya Allah bulan Juli baru agak mepet-mepet sedikit. Di bulan Juni ini belum ada kegiatan pengajaran KBM di pesantren, jadi pertanyaan bisa lebih banyak, mungkin sampai kepada 8.40 tidak mengapa. Silakan jika ada pertanyaan. Nah. Jazakallah kepada Ustaz atas isinya. Bagi Antuna yang ingin mengajukan pertanyaan, tafadholna untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menggunakan fitur room chat. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Tafadholi Ukti Umu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik barak. Naam. Ustaz, saya pernah melihat satu video kajian dari yang diustadkan gitu ya. Katanya kita itu di situ harus mempunyai sanad zikir yang nanti keilmuannya itu akan menyambung dengan para imam dan bersambung lagi dengan langsung ke Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kemudian dia juga mengatakan tentang tawasul. Saya kurang begitu jelas ya masalah yang tawasul itu. Tapi beliau mengatakan bahwa kenapa kita harus melalui pintu-pintu pada Nabi, karena yang mengabarkan nama Allah, mengabarkan sifat Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi alangkah tidak berterima kasihnya kita kepada Nabi. Katanya gini, kalau orang yang tidak berterima kasih, katanya tidak berterima kasih pada Allah, ada orang tidak berterima kasih kepada makhluknya. Katanya gitu, dia menyebutkan salah satu hadis, saya kurang jelasin. Cuman intinya itu kita harus bersyafaat itu, jadi meminta itu nggak bisa langsung gitu, karena ya itu tadi kita tidak berterima kasih pada Nabi, kita tidak mungkin bisa langsung melalui itu gitu langsung ke Allah itu bagaimana Ustaz? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin mengomentari kata yang diustadkan tadi. Lebih baik sebut saja ustad ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain. Ya ustad, sebut saja ustad. Meskipun pendapatnya kita tidak setuju, sebut saja ustad ya. Kalau memang dia di tengah masyarakat dikenal sebagai ustad. Karena sekarang ini dan itu memang rintangan dakwah ya. Jangankan kita yang mungkin kasar dalam berdakwah, mungkin kata-kata keras dalam berdakwah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang kurang lembut apanya, kurang baik akhlak bagaimana, tetap saja dimusuhi dalam dakwah. Apalagi kalau seandainya kita kurang menghormati gitu. Maka saya mungkin mengajari adab kepada saudari-saudari muslimah, murid-murid saya, agar sebut saja ada seorang ustadz gitu ya. Tidak perlu kita katakan diustadkan, sehingga orang pun juga kalau dinasihati mau menerima nasihat kita karena tidak direndahkan. Taib, adapun masalah yang disampaikan bahwa ada beberapa permasalahan yang ditanyakan tadi. Yang pertama yaitu zikir harus bersanad. Maka ini harus didudukan dulu, apa makna sanad. Sanad itu adalah mata rantai, rawi, yang meriwayatkan suatu hadis. Mata rantai. Dari mulai Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'i, tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada
seorang rawi hadis meriwayatkan kepada Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmidzi, Abu Daud dan seterusnya, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya. Itu namanya sanad, mata rantai rawi hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya yang dimaksud berzikir harus dengan sanad, artinya hadisnya harus sahih, maka betul. Ya, maka betul. Itu satu. Tetapi kalau seandainya yang dimaksud bahwa berzikir dengan sanad, artinya kita harus berzikir mengucapkan subhanallah, dan ucapan subhanallah tersebut kita dapat dari guru kita. Guru kita ini mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah, maka ini tidak harus. Ini tidak harus. Seperti misalkan saya mengajarkan kepada ibu surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah zikir untuk mengusir dan meruqyah syaitan. Maka apakah misalkan nih, padahal saya punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Misalkan kalau saya tidak punya sanad kepada Rasulullah SAW, bacaan dari Al-Fatihah saya, mohon maaf sebentar. Bacaan dari Al-Fatihah saya tidak sampai kepada Rasulullah, saya tidak punya sanad. Apakah ibu tidak berhak belajar kepada saya? Dan tidak benar. Ini hati-hati, ini pengelabuan kepada kaum muslimin. Kata-kata harus bersanad, harus didudukkan dulu. Kalau yang dimaksud sanad adalah zikirnya berdasar dari hadis yang sahih, maka makna sanad di sini benar. Tapi kalau yang dimaksud zikirnya bersanad, bahwasanya zikir tersebut, ya, zikir tersebut harus diambil dari seseorang, dan seseorang ini mengaku memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW, maka ini tidak harus. Kenapa demikian? Karena yang harus adalah hadis yang sahih, zikir dari hadis yang sahih. Itu yang kedua. Yang ketiga, sanad dari saya, misalkan nih saya punya zikir, saya ingin ajarkan kepada ibu. Sanad dari saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu diteliti kembali. Benar enggak? Ya. Karena hadis-hadis tentang zikir jelas. Kemudian imam-imam yang meriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis tentang zikir jelas. Yang kita perlukan hanya sanad sampai, misalkan saya beri contoh, dari Bukhari sampai kepada Rasulullah, Imam Bukhari. Sudah, cukup ini. Adapun dari saya kepada Imam Bukhari enggak perlu sanad. Ya. Bisa dipahami, nanti akan saya ulang ini. Ini penting ini, karena terjadi pengelabuan di tengah kaum muslimin dengan dalih harus bersanad. Kemudian selanjutnya, terkadang pengklaiman bahwa zikir ini bersanad sampai kepada Rasulullah SAW adalah zikir yang mubtada'ah, zikir yang baru, yang ada belum ada dari hadis-hadis yang sahih. Dalam kitab-kitab hadis enggak ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Musnad Ad-Darimi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kemudian kitab-kitab Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian kitab-kitab Masanid, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Musili dan seterusnya. Tidak ada kitab, tidak ada hadis tentang zikir itu yang diklaim sebagai bersanad. Tidak ada dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini berarti pengelabuan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku bersanad tetapi dapat zikirnya melalui mimpi bertemu dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam mimpi ataupun jaga. Nah, ini pembohongan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau zikir itu belum ada di dalam kitab-kitab hadis yang sekarang ada di tengah kaum muslimin. Hati-hati ya tentang kata bersanad. Saya ulangi ya. Kalau yang dimaksud apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai dari mulai Rasulullah sampai kepada perawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan seterusnya. Itu namanya sanad. Ya. Taib. Yang kedua, apabila yang dimaksud sanad adalah zikir tersebut berdasarkan hadis yang sahih seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik dan kitab-kitab hadis dan hadisnya sahih, maka iya berzikir harus berdasarkan sanad dan sanad yang dimaksud adalah sanad yang sahih sampai kepada Rasulullah. Sanadnya tidak terputus. Kita setuju akan hal itu. Yang ketiga, kalau yang dimaksud sanad adalah bahwa si guru mempunyai sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si guru sekarang, saya ini, ya, mempunyai sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak harus kita mencari guru yang harus sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita mencari guru yang bisa mengajarkan kitab-kitab hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan seluruh kitab-kitab hadis yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Cukup. Tidak perlu dari saya sampai kepada Rasulullah SAW, tidak perlu. Tidak harus, bukan tidak perlu, tidak harus. Karena yang diperlukan adalah hadis itu sahih atau tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari saya sampai misalkan nih, saya meriwayatkan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ibu-ibu mungkin mendengar hadis tersebut. Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Nah, apakah ibu menerima dari saya hadis innamal a'malu binniyat kalau saya mempunyai sanad dari saya, guru saya sampai kepada Imam Bukhari, baru setelah itu sampai kepada Rasulullah? Apakah baru diterima ilmu dari saya? Tidak, mesti tidak harus. Yang penting saya bisa mengajarkan kepada ibu hadis innamal a'malu binniyat, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Sudah cukup. Tidak harus dari saya sampai kepada Imam Bukhari, tidak perlu. Paham ya? Ini ada pengelabuan umat tentang hal ini. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting. Kalau ada yang mengklaim zikir harus bersanad, ternyata zikirnya itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini tidak benar. Berarti sanad yang dimaksud sanad apa? Apakah sanad tersendiri? Apakah dia dapat dari mimpi? Ataukah dia dapat dari jaga? Apalagi dari jaga, itu kebohongan, dusta besar. Karena Rasulullah SAW sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Tidak bisa ditemui dalam alam nyata. Ini para ikhwah. Nah, itu masalah zikir bersanad. Kemudian tadi ada permasalahan yang disebutkan. Nah, kemudian kenapa kita minta kepada Rasulullah SAW? Kata mereka bahwa kita harus berterima kasih. Nah, ini sering dalam sebuah diskusi membawa permasalahan yang pokok kepada menyimpang dari permasalahan yang asli. Ya, dari asalnya permasalahannya ini dia simpangkan. Ya, nah itulah salah satu penyebab saya beberapa kali posting tentang bermadhab, kemudian ada yang jawab, sedangkan jawabannya kesana kemari gitu, ngalor ngidul, ya, nggak sesuai. Maka saya tidak excited untuk menjawab.
Sedangkan para ikhwah ini maunya, ayo Ustadz harus jawab, harus menang. Tidak mesti. Ya. Jadi ada permasalahan yang dibicarakan, kemudian dia asal menjawab, kemudian tidak kena dengan permasalahannya. Sama seperti tadi, berzikir, ya, berzikir harus dengan sanad atau berzikir dengan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita kenapa bertawasul? Karena kita harus berterima kasih kepada. Apa urusan terima kasih dengan tawasul? Enggak ada, ya, enggak ada. Maka jawabannya kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan cara bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semua amalan yang kita dapati tidak kita bisa kerjakan kecuali melalui jalan Rasulullah SAW. Ya, maka kita berterima kasih akan hal itu, betul itu. Tetapi tidak ada urusannya dengan tawasul. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan tawasul tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sebelum ada izin dari Allah, maka tidak boleh seorang muslim meminta syafaat kepada makhluk. Sebelum makhluk ini diizinkan untuk memberi syafaat, orang ini tidak boleh minta kepada makhluk untuk memberi syafaat. Karena harus ada izin dari Allah. Karena Allah pemilik syafaat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas ya. Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Ghina. Nah, mudah-mudahan ibu senantiasa diberikan kekayaan sesuai dengan namanya. Amin, suka Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan via chat terlebih dahulu, Ustaz. Bismillah, kalau kita minta tolong kepada saudara, teman, dan Ustaz, mohon doanya misalnya untuk kita sekeluarga yang akan safar agar dimudahkan, apakah hal ini diperbolehkan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh. Karena Nabi Muhammad SAW pun meminta kepada Umar bin Khattab, jika bertemu dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah doa kepadanya. Jadi boleh minta didoakan. Yang tidak diperbolehkan adalah seseorang berdoa kepada orang saleh yang tidak bisa mendoakan kita karena dia sudah meninggal, atau karena dia tidak ada. Dia sudah meninggal atau karena dia tidak ada. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, bertawassul minta kepada Husain saat dalam keadaan kesulitan. Husain radhiyallahu anhu sudah meninggal. Maka tidak bisa kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Karena belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada orang yang sudah meninggal agar menyelamatkan kita. Tidak ada. Jadi kalau orang tersebut orangnya saleh masih hidup dan bisa mendoakan, maka dipersilakan. Tapi kalau sudah meninggal kemudian ataupun gaib tidak ada, maka pada saat itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Berikutnya pertanyaan langsung via Ukti Nur Agni Antogia. Tafadholi Ukti. Close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Wafik barakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Ana ingin bertanya tentang syafaat, Ustaz. Bahwa seorang mukmin akan saling memberi syafaat ketika meninggal gitu, Ustaz. Yang jadi pertanyaan Ana, apakah kita juga akan memperoleh syafaat dari guru-guru yang maksudnya kita tidak pernah bertemu dengan mereka, istilahnya kita hanya mendengarkan kajian mereka dari YouTube, dari Facebook dan sebagainya seperti itu, Ustaz. Apakah kita juga akan bisa memperoleh syafaat dari mereka gitu, Ustaz, orang-orang saleh ini? Demikian, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Telah tetap hadis bahwa orang saleh bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat setelah diizinkan oleh Allah. Maka ini bersifat umum. Baik itu orang yang dia kenal, baik itu orang yang beriman. Yang paling penting sebenarnya dari diri kita sekarang adalah menjaga akidah. Karena kalau kita
ingin dapat syafaat dari Rasulullah di hari kiamat, dari malaikat, dari orang-orang saleh, satu syarat mutlaknya yaitu diridhai oleh Allah. Dan orang akan dapat ridha Allah saat bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Jadi pertanyaan ibu lebih condong kepada saya ingin tunjukkan yang lebih utama. Lebih utamanya sekarang kita adalah bagaimana selama hidup tidak melakukan kesyirikan. Baik syirik kecil atau syirik besar. Karena itu syarat mutlak seseorang mendapatkan syafaat baik dari Nabi Muhammad SAW, para malaikat, orang-orang saleh, wali-wali Allah kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Berikutnya pertanyaan via chat. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apa boleh kita berkata kepada anak-anak bahwa Nabiullah Muhammad SAW akan memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah bagi kita yang selalu mengikuti sunnahnya? Boleh, karena ada hadis Rasulullah SAW karena itu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka jadilah umat Rasulullah SAW. Boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah meminta syafaat kepada orang-orang saleh sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan yang kedua, tanda orang yang keras hati adalah yang sulit menerima nasihat. Bagaimana dengan suami yang jika dinasihati dengan istri sulit menerimanya? Apakah termasuk keras hati, tapi ibadahnya utamanya sholat jalan saja? Jazakallahu khair Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathul izzatu bil its. Jika dikatakan kepada dia, hei kamu takutlah kepada Allah, jangan dilakukan, ini terlarang, maka tumbuh rasa sombong menolak nasihat tersebut. Fahasbuhu jahannam. Maka tempatnya adalah dalam neraka jahannam. Maka meskipun dia mungkin sholat, tetapi dia akan mempunyai dosa-dosa yang lain yang menyebabkan sulit untuk menerima nasihat. Sulit untuk menerima nasihat sebabnya juga adalah kesombongan. Karena merasa istri bawahan, istri manusia rendahan, istri saya nafkahi, istri ini kasihan istri mempunyai suami yang seperti ini. Ya, dan kita sering sekali menasihatkan kepada para suami bahwasanya istri itu kawan hidup. Jangankan kita, manusia yang paling mulia Rasulullah SAW tidak pernah menyombongkan diri di hadapan istrinya, menerima nasihat istrinya, menerima saran istrinya, membantu perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan istri dalam rumah dan seterusnya. Memang sebagian laki-laki karena dia merasa dia menafkahi sang istri, dia membajui sang istri, menduiti, memakani sang istri, akhirnya dia ada semacam perendahan. Dan ini tanda keras hati, sulit menerima nasihat dari sang istri. Tapi dari sisi lain juga saya berikan nasihat kepada sang istri bahwa saat memberi nasihat tidak seperti kita memberi nasihat kepada anak kita. Ya, memberi nasihat kepada atasan kita, dalam hal ini suami, tidak seperti kita memberi nasihat kepada orang-orang yang rendahan kita atau sejajar dengan kita. Harus dengan trik, seni, dan selanjutnya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana biar teguh iman dan semakin istiqomah walau selalu dapat cemoohan dan ditentang suami dan keluarga karena si istri berhijrah? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah. Maka saya nasihatkan, ikhlaskan untuk berhijrah kepada Allah. Ini kalau ada kepala-kepala lewat, ini berarti anak-anak saya sedang di samping-samping saya. Mereka tidak sabar agar abahnya main-main dengan saya, dengan mereka.
Taib. Dan biarkan mereka seperti itu. Karena kalau mereka tidak seperti itu berarti mereka sedang sakit. Jadi jangan dimarahin, biarkan saja mereka seperti itu. Anak-anak lari di masjid, ya, kalau seandainya lari, ya itulah anak-anak. Kalau jenggotan lari, cadaran lari, nah itu yang kurang wajar. Jadi biarkan mereka. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika sholat, beliau ditunggangi oleh Al Hasan radhiyallahu anhu sampai sujudnya lama gara-gara Rasulullah SAW tidak ingin memberhentikan Hasan, sedang menjadikan beliau sebagai hewan tunggangannya. Maka kita sebagai orang tua harus benar-benar faham dunia anak sehingga kita bisa lebih arif, lebih baik, lebih santun, lebih sabar dengan anak-anak kita. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan saya juga pemarah, orang tua pemarah. Ya, bukan berarti malaikat yang tidak pernah salah, tidak. Tetapi ini nasihat untuk diri saya pribadi dan para orang tua. Kembali kita ke permasalahan tadi. Apa tadi pertanyaannya? Saya jadi lupa, ini ada anak-anak saya. Coba diulangi. Bagaimana supaya, bentar apa nih Ustaz, saya baca lagi. Bagaimana biar bisa teguh iman dan semakin istiqomah walau dapat cemoohan dari suami dan keluarga? Jawabannya adalah hendaklah mengikhlaskan niat di dalam meniti jalan Allah. Jadi dia hanya ingin berharap pahala dari Allah. Tidak ingin, karena begini ya para ikhwan, saya kadang terlihat berita gitu ya di media sosial bahwa si fulan mengomentari komentar para netizen, si fulan begini, enggak akan selesai. Ridhan nas ghayah la tudrak. Ya, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia puncak yang sulit untuk dicapai. Maka titi jalan Allah, ikhlaskan niat, niscaya dia akan senantiasa kokoh imannya. Ya. Titi jalan Allah, ikhlaskan niat dalam meniti jalan Allah tersebut. Tidak berharap pahala kecuali dari Allah. Ikhlaskan niat. Dan kita pernah punya pengalaman. Al-Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau pernah, kita sebagai muridnya waktu itu pernah, Syekh, ayo bantah Syekh, dia sudah merendahkan, dia sudah memfitnah, ayo bantah. Syekh mengatakan, kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, biarkan Allah yang menolong. Tidak perlu kamu ikut campur dalam urusan itu. Lihat bahasanya. Biarkan Allah yang menolong. Kita ada orang, ini sebenarnya tidak pantas untuk saya sebutkan karena saya berharap Allah yang menolong, biarkan saja. Ini contoh, ada orang komen, Ustadz penuh dengan kebengisan. Itu komennya begitu tuh. Dalam kajian yang saya sedang menasihati perempuan untuk berhati-hati saat menikah. Ustadz penuh dengan kebengisan. Wah, kalau kita sebagai manusia menghadapinya, saya harus menang, saya harus hajar orang ini, saya harus apa saja. Nanti ada juga bisikan-bisikan setan, sudah nasihati, ayo balas. Ya, nggak akan selesai. Karena ridha manusia tidak akan pernah dicapai. Tapi kalau kita berpikir, biarkan Allah yang mengatur, biarkan Allah yang membela hambanya. Ya sudah, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sampaikan yang baik, sampaikan yang benar berdasarkan Al-Qur'an hadis, selesai. Ma'alil balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Adapun mengomentari komentar orang, maka itu berarti kita sudah mengurus diri kita
terhadap diri kita. Kita tidak menyandarkan urusan kita kepada Allah. Bukankah kita doa setiap pagi setelah sholat subuh, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'na kullahu fala taqina ila anfusina tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Jangan sandarkan diri kami kepada diri kami. Nih ingat, yang berhijrah, yang meniti jalan istiqamah, dicemooh, dihina, yang berdakwah, dihina, direndahkan, dicemooh, sangat direndahkan. Jangan sandarkan dirimu kepada dirimu, tetapi sandarkan kepada Allah. Makanya kita berdoa, aslih lana sya'nana kullah, perbaiki keadaan diri. Dengan begitu kita akan tenang, tetap fokus, tidak mudah baperan, dan seterusnya. Ya, tetap istiqamah. Wallahu a'lam. Nah. Afwan Ustaz, masih boleh bertanya apa? Satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi Ustaz, apakah orang yang pernah berbuat syirik tidak akan mendapat syafaat dari Allah meskipun sudah bertobat? At-ta'ib minadz-dzambi kama la dzambalah. Yang bertobat dari dosa apapun, maka dia seperti tidak memiliki dosa, walaupun dosanya syirik. Maka siapa yang bertobat sebelum meninggalnya tetap diharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Alhamdulillah, pertemuan pertama setelah libur Ramadan. Semoga pertemuan ini berkah, dan sepertinya kalau dilihat mungkin lebih nyaman di waktu pagi hari, sehingga meskipun nanti kalau di pesantren sudah mulai KBM, kita tetap saja di pagi hari karena masih ada waktu. Berhentinya jam segini pun saya masih ada waktu. Nah, kalau seandainya siang atau habis asar, itu seperti yang saya ceritakan kepada panitia yang menghubungi saya, itu adalah sisa-sisa kekuatan setelah mengajar, karena hari Kamis saya ngajar dari pagi sampai jam 1. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu pun bisa meluangkan waktu. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kajian kitab tauhid. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah atas materi dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan